Diberkati untuk menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat sangatlah menarik, apalagi dihubungkan dengan keadaan saat ini, di mana kita memasuki masa yang sulit karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sebagai umat Tuhan, dapatkah kita mengimani bahwa tahun ini adalah tahun berkat? Bahkan terlebih, dapatkah kita tetap mengimani bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita dapat menjadi berkat? Jika kita memperhatikan Alkitab, maka semua tokoh yang dipanggil Allah untuk melayaninya memiliki tujuan untuk diberkati dan menjadi berkat. Matius 4 ayat 19 menyatakan panggilan Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu ikutlah aku, dipanggil untuk diberkati, dan kamu akan kujadikan penjala manusia, dipanggil untuk menjadi berkat. Jauh sebelum panggilan Tuhan kepada para rasul, Tuhan telah memanggil Abraham untuk memenuhi tujuannya, yaitu dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. 1. Dipanggil untuk diberkati. Panggilan Tuhan kepada Abraham pertama-tama adalah untuk diberkati. Tidak pernah Tuhan meminta dari apa yang tidak dipunyai. Adapun berkat yang diberikan Tuhan adalah mendapatkan tanah perjanjian. Tanah yang dimaksudkanlah suatu wilayah yang cukup luas dan baik, yaitu daerah Kanaan, yang disebutkan sebagai negeri yang baik, subur, berlimpah susu dan madunya, berlimpah hasil tanahnya, tempat beternak yang baik, tanahnya mengandung bahan tambang, dan lain-lain. Bandingkan Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat 9. Mendapatkan keturunan. Usia Abraham saat meninggalkan daerah Ur Kasdim adalah 75 tahun. Setelah ia meninggalkan Ur Kasdim, seperti yang difirmankan Tuhan, ayat 4. Dalam pergumulannya mengenai keturunan, ia mengangkat Eliezer menjadi ahli warisnya dan mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Namun Allah menampakkan dirinya dan mengingatkan bahwa dari keturunannya sendiri, yaitu dari istrinya Sarah, ia akan memperoleh keturunan yang dijanjikan, dan Alkitab menjelaskan bahwa dari Abrahamlah terlahir suku-suku bangsa yang menjadi umat pilihan Allah. Mendapatkan reputasi, nama dimasyhurkan. Di sepanjang kehidupan Abraham yang hidupnya berpindah-pindah tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, Allah mengaruniakan berkat, kemenangan, dan kemasyhuran namanya. Nama Abraham cukup dikenal dan disegani, sebab tangan Allah ada bersamanya. Semua berkat yang Allah sediakan bagi Abraham bergantung pada responnya kepada panggilan Allah, yaitu ketaatan untuk meninggalkan hidup lamanya dan mengimani firman-Nya bahwa ia akan memperoleh berkat Allah yang luar biasa. 2. Dipanggil untuk menjadi berkat. Dalam bagian di atas telah dijelaskan bahwa Allah tidak hanya memanggil Abraham untuk diberkati saja, tetapi ia juga memanggilnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat paling besar dan utama adalah keturunannya menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya melalui kelahiran Yesus Kristus. Janji ini digenapi setelah 42 generasi dari Abraham sampai Kristus. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 juga menyebutkan hal yang sama, namun dimulai dari Adam. Artinya penggenapan janji Allah bagi Abraham tidak hanya semasa hidupnya saja, tetapi juga hingga saat ini melalui Kristus Yesus. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa Allah tetap konsekuen dengan janjinya. Apa yang pernah ia firmankan tidak pernah gagal oleh karena waktu. Abraham menaati panggilan Tuhan, ayat 4. Pergi dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Itu berarti ia masuk dalam rangkaian kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Di dalam Alkitab, parafrase diberkati untuk menjadi berkat digunakan sebanyak 395 kali, menunjukkan bahwa parafrase ini merupakan sungai besar Alkitab
yang menyatakan tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia. Sahabat Iktus, rahasia diberkati oleh Tuhan adalah berpaling seperti Abraham berpaling dari negerinya, dengan kata lain bertobat dari kehidupan lamanya, taat menjalani hidup dalam iman kepada Tuhan. Kita menerima panggilan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, dan selanjutnya kita yang sudah diberkati harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena inilah tujuan panggilan Allah. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah rangkaian hidup diberkati dan menjadi berkat. Ketika Tuhan memberkati saya, tujuannya adalah agar saya dapat memberkati orang lain. Ketika saya menjadi berkat bagi orang lain, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan berkat untuk saya. Demikianlah ketika saya diberkati dan tidak menjadi berkat, maka sesungguhnya seakan saya berkata kepada Tuhan, "Ini cukup dan jangan berkati saya lagi." Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah berpaling dari hidup lama dan mengalami hidup baru dalam berkat Allah? Berkat apa saja yang Allah telah berikan bagi saya? Sudahkah saya menjadi saluran berkat Allah sehingga tujuan Allah tercapai melalui hidup saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya. Engkau telah menyelamatkan saya. Bahkan dalam situasi dunia yang sulit ini, kasih setia-Mu tetap Engkau nyatakan dalam hidup saya. Saya mengerti bahwa Engkau memberkati saya berlimpah, agar saya dapat menjadi berkat secara maksimal. Biarlah tujuan-Mu tercapai dalam hidup saya, diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa sampai ke ujung bumi. Amin. Berkat Tuhan adalah sarana untuk mencapai sasaran Tuhan, yaitu menjangkau segala bangsa bagi Kristus. Kristuslah